Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu tentang hubungan pemasok dan pelanggan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, yaitu Saya sendiri Abi Rafael Alfadaukas, NIM akhir 239. yang selanjutnya, yaitu saya sendiri, yaitu Kasim Kusnia dengan NIM 242. Selanjutnya, Saya Fariza Kurnia Maesari dengan NIM 246. yang selanjutnya, Anda Khairunisa dengan NIM 255. yang selanjutnya, Saya Abu Bakar Abdul Rahman Basir dengan NIM 266. yang selanjutnya, Saya Rosmani Febrianti dengan NIM 273. dan yang terakhir. Dengan Baik, untuk pemaparan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pemasok, akan disampaikan oleh saya sendiri dan AB Rafael. Yang pertama, yaitu apa sih pemasok dan supplier? Pemasok atau supplier itu adalah suatu individu atau kelompok, organisasi atau perusahaan yang menyediakan kebutuhan sumber daya bagi perusahaan seperti bahan baku, jasa, atau tenaga kerja dalam memproduksi barang atau jasa. Nah, dalam mendukung keberhasilan suatu usaha atau bisnis, pemasok atau supplier ini berperan penting. Supplier sendiri merupakan salah satu rantai yang paling kritis atau penting bagi keuntungan dan kelangsungan hidup sebagian besar perusahaan. Bagi keuntungan dan kelangsungan hidup sebagian besar perusahaan, supplier menjadi pihak yang memasok bahan mentah bagi pabrik. Dalam memenuhi kebutuhan pabrik, terkadang perusahaan itu memiliki lebih dari satu supplier atau dua supplier. Nah, hal ini akan menimbulkan konflik sehingga perusahaan harus selektif dalam memilih supplier dan bisa menjalin kerjasama yang baik antar supplier. Selanjutnya, menurut Solihin tahun 2012, supplier adalah organisasi yang menyediakan input bagi perusahaan seperti bahan baku, jasa, dan tenaga kerja. Selanjutnya, menurut Pujawan dan Mahendrawati tahun 2010, supplier adalah sekelompok organisasi atau individu yang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan suatu produsen dibandingkan bisnis lainnya. Baik, untuk materi yang selanjutnya, yaitu cara menentukan pemasok akan disampaikan oleh Anda Khairunisa dan Fariza. Cara menentukan pemasok yang pertama yaitu harga. Harga tentunya tidak terdapat dari jual beli suatu produk, baik barang maupun jasa. Harga umumnya dapat menentukan kualitas dari produk itu sendiri. Pada bagian ini bukan selalu menentukan harga semurah mungkin, namun tujuannya adalah mendapatkan nilai tertinggi dari suatu produk berdasarkan harga yang negosiasikan. Yang kedua yaitu keberadaan bisnis. Jangka waktu bisnis berada dalam bidangnya sebaiknya perlu diperhatikan karena berhubungan dengan pengalaman dan reputasi bisnis. Anda bisa mengetahui dari portofolio bisnis yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu layanan pelanggan. Layanan pelanggan atau sering dikenal sebagai customer service berperan penting karena ketika Anda menghadapi masalah atau kepala atas produknya CS yang membantu untuk menyelesaikan permasalahannya menjadi penengah antara Anda dengan vendor. Yang keempat yaitu kualitas barang dan jasa. Kualitas produk atau layanan menjadi bagian yang penting karena mempunyai kaitan yang erat dengan produk yang Anda miliki untuk dijual kepada pelanggan. Yang kelima yaitu fleksibilitas. Bisnis perlu memahami terkait peningkatan produknya atau melakukan modifikasi, terutama ketika adanya tuntunan dari pelanggan saat terdapat ketidakmampuan
dalam memenuhi kebutuhan bisnis Anda dan tidak mau melakukan perubahan ketika diperlukan, maka bisa membuat pelanggan menjadi kecewa. Baik, untuk materi selanjutnya adalah cara menentukan pemasok dari hubungan. Maksudnya yaitu, hubungan vendor dengan pelanggan bisa berubah menjadi sebuah kemitraan yang mendatangkan profit lebih tinggi bagi kedua belah pihak. Misalnya, Anda akan cenderung lebih suka membeli suatu produk dari pelanggan setia dan tetap, sedangkan vendor bisa saja menunjukkan rasa kesukaan terhadap produk Anda yang bisa berdampak pada kerja sama lebih baik. Kemudian, testimoni dan referensi. Pengalaman pelanggan bisa dipahami melalui testimoni. Akan tetapi, testimoni ini bukan hanya sekedar dari website yang bersangkutan. Perlu dicek juga melalui beberapa sumber lain seperti situs ulasan maupun grup lainnya tentang pendapat suatu produk tertentu. Kemudian, kestabilan keuangan dan bisnisnya. Kestabilan keuangan bisnis vendor menjadi bagian penting yang mana berkaitan dengan kemampuan pemasok untuk terus memberikan pasokan bagi bisnis Anda. Jika salah satu pemasok tidak lagi melakukan kerjasama dengan Anda karena kekurangan dana, maka perlu waktu yang cukup lama untuk menstabilkannya kembali. Kemudian, waktu pengiriman. Perhatikan waktu pengiriman ini. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis, dan perhatikan jumlah bulanan atau mingguan yang bisa pemasok kirimkan. Ketika pesanan dikirimkan, lakukan pemeriksaan pengiriman dari kedua belah pihak. Jika pengiriman dilakukan terlambat, yang mana tidak sesuai dengan pengajuan, maka bisa menghambat aktivitas produksi di bisnis Anda. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu fungsi dan tugas pemasok akan disampaikan oleh Abu Bakar. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya presentasikan atau jelaskan terkait materi fungsi dan tugas pemasok. Pada poin pertama yaitu memasok bahan baku. Masuk bahan baku yakni proses pengadaan bahan baku dapat dilakukan sendiri atau diproses melalui proses kemitraan dengan pihak lain. Pada poin kedua, menyediakan data bahan baku. Sebelum bahan baku yang disediakan dikirim atau dijual ke pihak berikutnya, pemasok harus menyiapkan informasi mengenai bahan baku tersebut. Poin ketiga, memasarkan produk sama seperti produk jadi. Supplier juga bisa memasarkan bahan baku secara online atau offline. Informasi yang tersedia di internet juga akan memudahkan produsen barang dan jasa untuk mencari masuk produk. Poin keempat, menjalin kemitraan. Menjalin kemitraan dengan pengusaha maksudnya. Tidak hanya untuk satu kali atau dua kali penjualan saja. Pemasok umumnya melakukan kerjasama jangka panjang dengan pengusaha. Peran pemasok juga tidak hanya dengan menjamin ketersediaan stok, tetapi juga kualitas bahan baku yang mereka sediakan. Poin kelima, poin akhir, menjaga pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya terkait dengan kualitas bahan baku, tetapi juga terkait dengan cara pemasok menjalin hubungan dengan perusahaan yang bermitra dengannya. Oke, dan selanjutnya ada juga poin tugas pemasok, slide sebelumnya, moderator. Oke, maaf. Pada dasarnya, pemasok mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting dalam rantai suplai produk yang disalurkan ke konsumen. Pertama, supplier harus memastikan bahan mentahnya tersedia untuk pihak yang memerlukan. Yang kedua, supplier harus memastikan seluruh bahan mentahnya bisa diterima oleh pihak pembeli dengan keadaan baik. Yang ketiga, mereka juga harus mengatur proses penyimpanan bahan mentah dengan baik sebelum disalurkan ke pihak yang memerlukan. Poin terakhir, yaitu para supplier juga mengatur pengiriman bahan baku secara tepat waktu pada perusahaan yang memerlukan. Seperti itu fungsi dan tugas pemasok. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu cara menjaga hubungan dengan pemasok akan disampaikan oleh Rosmahani.
Cara menjaga hubungan dengan pemasok. Yang pertama yaitu pahami kebijakan supplier. Sebagai mitra bisnis, perlu memahami kebijakan yang dibuat oleh supplier. Misalnya saat produk yang kamu jual masih tersisa, untuk mengatasi hal ini perlu memahami bagaimana kebijakan dari supplier. Apakah mereka menerima pengembalian barang atau tidak. Karena kebijakan yang digunakan tentu sangatlah berpengaruh pada kelancaran bisnis. Di samping itu, perlu memastikan agar kebijakan yang telah ditetapkan supplier sudah jelas sehingga mengurangi resiko salah paham ataupun miskomunikasi. Yang kedua yaitu kontak supplier secara teratur. Karena bisnis bekerja sama dengan supplier, maka sudah seharusnya kita juga menghubungi mereka secara teratur. Jadi sebaiknya jangan hanya mengontak saat hendak melakukan pembelian saja. Jika misalnya suatu saat mengalami situasi yang tidak terduga dan membutuhkan bantuan dari supplier, tentu akan lebih mudah untuk mendapatkan bantuan dari supplier yang sudah mengenal kita. Yang ketiga yaitu lakukan pembayaran tepat waktu. Satu hal yang juga tidak boleh dilewatkan untuk membangun hubungan baik dengan supplier ialah memastikan bahwa proses pembayaran dilakukan secara tepat waktu. Melalui kebiasaan ini, maka tingkat kepercayaan supplier terhadap juga akan meningkatkan sehingga secara otomatis hubungan dengan supplier pun akan berkembang menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang keempat yaitu berikan apresiasi saat momen tertentu. Sebagai bentuk apresiasi terhadap kerjasama yang terjalin dengan supplier, jangan ragu untuk menyediakan hadiah. Meskipun langkah ini terlihat sederhana, namun pemberian hadiah dapat menunjukkan betapa menghargai upaya supplier untuk membantu mengembangkan bisnis. Yang kelima yaitu supplier bukanlah sekedar vendor. Supplier memang bukanlah tim internal, akan tetapi mereka berpengaruh besar terhadap bisnis. Jadi perlu memahami bahwa supplier berperan lebih dari vendor. Mereka juga perlu mengetahui bagaimana cara kerja bisnis serta produk dan layanan apa yang disediakan. Ketika ada campaign maupun promosi terbaru, jangan ragu juga untuk menginformasikan mereka. Yang keenam yaitu pantau kinerja supplier. Untuk membuat kerjasama menjadi semakin efektif, perlu memantau performa supplier secara teratur. Salah satunya dalam hal mengatur stok barang penjualan, baik sebagai pemilik bisnis maupun supplier bisa mengecek apakah stok yang tersedia sudah cukup atau belum. Selain itu bisa melakukan pengecekan terhadap pengiriman barang yang mereka lakukan, apakah supplier sudah tepat waktu atau belum. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya yaitu cara menjaga hubungan dengan pemasok akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang pertama yaitu bersikap sopan dan ramah. Jadi kayak salah satu kunci dari customer service yang baik itu seperti dengan bersikap ramah. Nah, mulailah dengan menyapa pelanggan dan selalu bersikap sopan. Nah, yang selanjutnya yaitu respon cepat dan tanggap. Orang yang kerap bertanya seputar detail produk atau jasa, jika mereka tertarik untuk membeli, ingat bahwa tidak semua pelanggan itu punya banyak waktu. Jadi kita itu harus cepat dan tanggap dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan yang dibutuhkan gitu. Yang selanjutnya yaitu buat lebih personal. Nah, pelanggan ingin berkomunikasi dengan manusia sesungguhan, bukan bot atau FAQ. Berikan lebih dari sekedar tanggapan email otomatis agar tidak seperti template. Manfaat media sosial perusahaanmu seperti Facebook, Instagram, Twitter dengan semaksimal mungkin. Nah, beri tanggapan kepada pelanggan yang menyampaikan lewat media sosial perusahaanmu agar terasa lebih personal. Yang selanjutnya yaitu memiliki produk knowledge yang baik. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, seorang customer service harus memiliki produk yang knowledge yang baik untuk menjawab berbagai pertanyaan. Jangan sampai salah sebut dan malah memberikan informasi yang melenceng. Kenali produk atau jasa yang kita tawarkan dengan memahami setiap aspek. Idealnya seorang customer service itu dapat menjelaskan fitur dan kegunaan dari produk dan jasa yang dijualkan. Yang selanjutnya, menjadi pendengar yang baik. Terkadang pelanggan itu kayak komplain ingin didengar.
Jadi pastikan kamu mendengarkan dengan seksama setiap poin yang mereka sampaikan. Mereka mungkin memberi masukan yang bisa kamu gunakan untuk meningkatkan pelayanan perusahaan di kemudian hari dari komplain mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu ucapan terima kasih dengan tulus. Ucapan terima kasih sangat sederhana, tapi bisa membantu customer service dalam memenangkan hati pelanggannya. Rasa terima kasih yang disampaikan dengan tulus akan membekas di ingatan pelanggan. Nah, ini bisa menarik pelanggan menjadi loyal. Yang selanjutnya yaitu minta feedback dari pelanggan. Nah, cara customer service dalam mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan itu dengan meminta feedback, mengizinkan pelanggan ikut memberikan feedback akan membuat mereka merasa dihargai. Jadi mereka itu seperti dianggap ada. Kamu dianggap menggunakan, kita itu dapat menggunakan formulir atau kuesioner untuk mengumpulkan feedback dari mereka. Jadi kita bisa membaca setiap pesan, kita bisa membaca setiap pesan yang mereka berikan untuk mengetahui apa yang sebenarnya mereka butuhkan dari perusahaan kita. Yang selanjutnya yaitu alasan pentingnya menjaga hubungan dengan pelanggan atau pemasok akan disampaikan oleh Penidi. Nah, jadi pelanggan dan pemasok menciptakan hubungan yang berkelanjutan dalam rangka hubungan loyalitas pelanggan. Hubungan pemasok dan pelanggan bukan hanya tentang hubungan transaksi semata dan untuk menciptakan nilai yang baik bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, pentingnya suatu bisnis mengelola hubungan dengan pemasok dalam konsep pasar bisnis ke bisnis. Menjaga hubungan dengan pemasok tidak kalah pentingnya dengan hubungan dengan pelanggan. Sebagai rekan bisnis paling dekat, pemasok mempunyai peran yang tidak kalah penting dengan pelanggan. Baik, kami dari kelompok 6 telah menyelesaikan pemaparan materi. Di sini kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi. Dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.